Halo teman-teman Serendipity Tarot, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Dan mohon maaf, saya jarang banget kali ini bikin video karena ya lagi sibuk untuk persiapan Idul Fitri ya. Oke, pick a card kali ini saya mau bahas tentang karma. Apa karma kamu dan apakah karma itu sudah ada dalam kehidupan kamu atau tidak, atau lebih tepatnya seperti tower moment ya, apakah sudah ada dalam hidup kamu atau tidak, lalu apa tujuannya dalam hidup kamu dan bagaimana pesan agar kamu bisa mengatasi tower moment kamu, oke? Atau karma kamu ya. Di sini ada 3 pile, pile 1 Queen of Sword, kemudian pile kedua The Chariot, dan yang ketiga adalah The High Priest. Teman-teman silahkan pilih dari salah satu pile ini seperti biasa ya, 1, 2, dan 3. Oke, kita mulai dari pile yang pertama, Queen of Swords. Saya simpan dulu yang ini ya. Baik, untuk pile yang pertama, kita lihat apa karma kamu atau tower moment kamu dan tujuannya apa. Tujuannya apa? Dia datang ke dalam kehidupan kamu. Ini karma itu bisa saja dari pasangan, bisa dari keluarga, bisa finansial, bisa teman, ya, ataupun kesehatan. Jadi tidak harus selalu pasangan. Kita lihat apakah karma yang akan datang ke dalam kehidupan atau karma yang ada dalam kehidupan atau tower moment yang ada dalam kehidupan orang yang memilih pile nomor 1. Ini general reading ya dears ya, jadi tidak harus selalu resonate dengan semuanya. Mudah-mudahan ini resonate dengan kamu. Kita ambil yang positifnya aja ya. Oke, kalian punya King of Cups dan Two of Cups. Jadi apa karma yang datang atau tower moment yang datang atau ujian yang datang ke dalam kehidupan kamu itu adalah pasangan. Ya. Kamu diuji dengan pasangan. Jadi karmic relationship. Oke, di sini kamu diuji dengan pasangan. Di sini kalian berhubungan dengan Cancer, Scorpio, Pisces, dan Libra, Gemini, Aquarius. Ada earth sign tapi hanya sedikit. Oke. Oh, ya, tower moment. Jadi di sini apa yang dia ajarkan kepada kamu atau tujuan atau maksud dari kedatangan karma ini atau karmik ini dalam kehidupan kamu, ujian kamu adalah cinta, ujian kamu adalah pasangan. Ya, apa yang diajarkan? Kamu diminta untuk tabah. Ujian ini datang agar kamu tabah, agar kamu ya betul the shadow side dan the high priest. Oke, saya ambil dulu kartu ini secara ini ya. Oke, enough. Water sign-nya kuat sekali di sini. Water sign. Ada fire juga sedikit. Fire sign sedikit. Ini general ya. Untuk fire sign-nya Aries, Leo, Sagittarius ya. Dan earth sign-nya Capricorn, Taurus, Virgo. Tapi hanya sedikit. Kebanyakan di sini adalah Cancer, Scorpio, Pisces atau Libra, Gemini, Aquarius. Tujuan dia datang ke dalam kehidupan kamu adalah untuk mengajarkan kamu bagaimana cara menyayangi diri kamu sendiri, bagaimana agar kamu menjadi orang yang mandiri, independent, ya. Kemudian agar kamu lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan, kepada spiritual kamu. Di sini tujuan datang dari dia juga salah satunya adalah agar kamu menjadi orang yang mandiri, lebih bebas lagi. Di sini saya dengar kata bebas, ya. Kemandirian. Dia mengajarkan kamu agar tidak bergantung dengan orang lain, mengajarkan kamu untuk berjalan dengan kekuatan kamu sendiri atau menghadapi segala sesuatu
dengan kekuatan diri kamu sendiri ya. Itu yang diajarkan oleh orang atau karma atau karmic relation yang datang dalam kehidupan kamu sebagai tower moment kamu. Karena tema kita pagi ini adalah tower moment ya. Oke. Kita lihat apakah ini sudah datang ke depan kamu atau belum. Kalau dilihat di sini, apa yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan tower moment kamu, untuk menyelesaikan karma kamu adalah kamu diminta untuk lebih percaya diri lagi, kamu diminta untuk tidak banyak mengeluh, kamu diminta untuk, saya dengar kata merengek, mungkin memelas atau memohon, atau mungkin agar kamu tidak mempertahankan sebuah hubungan yang memang tidak baik untuk kamu, yang memang tidak sehat untuk kamu. Ya, tidak memaksakan hubungan yang tidak sehat untuk kamu. Di sini aku lihat bahwa kamu adalah orang yang penyayang. Ketika kamu sudah dekat dengan seseorang, ada kemungkinan bahwa kamu akan terus sulit untuk lepas dari orang tersebut. Nah, inilah mungkin yang harus kamu lepaskan. Kamu harus bisa belajar melepaskan, kamu harus bisa belajar untuk meninggalkan apa yang tidak baik untukmu, meninggalkan apa yang tidak pantas kamu dapatkan. Sehingga kamu menjadi orang yang lebih mandiri. Kalau mungkin untuk yang maskulin memilih file ini, kamu diminta untuk bekerja lebih keras lagi, untuk lebih kamu diminta untuk lebih mandiri lagi, kamu diminta untuk lebih giat lagi dalam bekerja. Oke, Justice dan Three of Swords. Tentu saja kalian pasangan pasti kita punya Three of Swords. Ya, diminta untuk tidak menggantungkan diri kamu kepada orang lain. Ya, kalau kamu yang feminin, misalkan kamu adalah seorang istri, kamu diminta untuk tidak menggantungkan segala sesuatu kepada suami kamu. Bisa saja kamu, kalau kamu sekarang masih single, mungkin kamu sebaiknya menjadi wanita karir, gitu ya. Ini yang aku lihat di sini. Agar kamu tidak menggantungkan diri kamu kepada siapapun. Dan ketika tower moment ini datang ke dalam kehidupan kamu, kamu sudah siap. Dan ketika kamu diminta untuk meninggalkan kehidupan ini, meninggalkan apa yang tidak baik untuk kamu, kamu tidak akan merasa terlalu bingung, terlalu sulit, atau berat. Ya pasti berat, tapi saya harap kalian paham deh. Jadi kalau kamu diminta buat ninggalin dia, apa yang kamu pikirkan atau kebingungan kamu antara memilih iya atau tidak, itu akan tidak sesulit ketika kamu bukan seseorang yang mandiri. Gitu. Ketika kamu tidak mandiri, kamu akan sulit untuk meninggalkan orang lain. Karena tujuan dari karma atau tower moment ini datang ke dalam kehidupan kamu adalah untuk mengajarkan kamu untuk menjadi lebih kuat dan lebih mandiri lagi. Oke, saya lihat beberapa di antara kalian di sini bahwa tower moment ini atau karma ini, pelajaran yang kalian ambil ini, saya ada lihat beberapa di sini yang sedang mengalami itu, ya, dengan adanya Seven of Wands, ada yang sedang mengalami, ada dia yang sedang mendekat. Bisa jadi dia adalah orang yang akan datang ke dalam kehidupan kamu berikutnya, atau bisa jadi dia adalah orang yang saat ini sedang kamu kenal dalam proses ya. Ada juga yang belum tahu. Jadi ini general ya. Lihat. Di sini ada yang dia belum datang. Ada yang belum mengalami ini. Tapi saya lihat kebanyakan di sini adalah kalian sedang berurusan dengan ini. Kalian sedang berurusan. Ada beberapa yang memang sedang mengalami ini patah hati atau dalam proses pelepasan ya. Dalam proses untuk melepaskan. Ada yang masih dalam hubungan ini, belum bisa melepaskan.
ada yang sebentar lagi hubungan atau karma ini, tower moment dalam kehidupan kamu ini akan segera datang. Oke, kamu nggak usah takut ya untuk yang belum datang dan yang akan segera datang, atau yang mungkin yang saat ini kalian sedang berhadapan dengan karmic relation kamu. Kamu nggak usah takut ya dears ya. Ingat, kamu harus tahu tujuan dia datang ini apa. Nah, kita sudah tahu tujuannya datang adalah untuk mengajarkan kamu kemandirian, mengajarkan kamu kebebasan, mengajarkan kamu nilai diri kamu. Tuh ya, dia mengajarkan kamu nilai diri kamu. Dia ingin tujuan dari kedatangannya dia adalah untuk memberitahu kamu bahwa kamu ini adalah orang yang berharga, kamu ini adalah orang yang pantas mendapatkan kebahagiaan yang lebih. Dan itu pesannya untuk siapa? Untuk diri kamu sendiri. Bukan untuk orang yang membawa karma atau membawa tower moment ke dalam kehidupan kamu, tapi untuk diri kamu sendiri. Oke, saya rasa kalau kita bisa lebih menghargai diri kita sendiri, lebih mencintai diri kita sendiri, kemudian menjadi wanita yang lebih mandiri ya, menjadi maskulin yang lebih mandiri lagi, kita tidak akan sulit untuk terlepas dari seseorang. Itu ya, kita tidak akan sulit untuk terlepas dari seseorang. Karena apa? Karena kita punya keyakinan, karena kita punya kekuatan untuk menjadi lebih berani dan terus maju ke depan. Gitu ya. Ingat bahwa kita itu kadang-kala kita mencari cinta dari seseorang, kita mencari cinta yang tidak ada, dan kita melupakan cinta yang ada, yang sudah jelas, yaitu cinta dari Tuhan. Tuhan menyayangi kita, dan kita seringkali mencari cinta yang lain. Ya, oke, file 1, saya harap ini resonate sama kamu. Kalau ini tidak resonate, kalian bisa pilih file yang lain. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang selalu mendukung channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share ya. Have a good day, dan selamat Idul Fitri. Halo file 2, kita lihat tower moment karma yang akan datang ke dalam kehidupan kamu atau yang sudah datang dalam kehidupan kamu. Apa pesan dan maksud dari kedatangannya ke dalam kehidupan kamu? Oke, saya ingatkan, karma itu tidak selalu pasangan. Dia bisa jadi teman, keluarga, atau finansial, atau bahkan penyakit ya. Oke, maksudnya untuk apa? Tentu saja untuk membuat diri kita lebih baik lagi, untuk meningkatkan derajat kita. Ya, oke, kita lihat ya. Apa karma? What is the karma which is going to come? Or the karma that is coming in this person? Karma yang datang dalam kehidupan orang yang memilih file nomor 2. Kalian di sini punya the Chariot. Eight of Cups. Sepertinya banyak yang memilih file nomor 2 ini. Karena energinya saya rasa ini general sekali di sini. Ya. Untuk yang memilih file nomor 2, seperti kalian adalah orang yang imajinatif. Saya ambil ini. Oke, ya kalian juga orang yang kreatif, saya lihat di sini ya. Kita nggak ambil ini, kita ambil ini. Ini general sekali, saya belum bisa membaca apa yang saya inginkan. Kalau saya lihat di sini ini lebih ke dalam pilihan hidup. Pilihan hidup. Jadi seringkali orang yang memilih file nomor 2 ini bingung. Bingung apa yang harus dia lakukan, bingung dengan apa yang harus dia pilih. Benar. Ya, kalian punya 9 of Cups, 8 of Swords, King of Cups, 8 of Cups, 8 of Swords, 9, the Magician.
Oke, angka 8, 9. Oke, tower moment kembali ya, karena kita bicara tentang tower moment. Oke, bisa jadi untuk orang yang memilih pile nomor 2, masalah yang kalian hadapi itu adalah karena kalian sulit dalam memutuskan sesuatu. Kalian sulit dalam mengambil keputusan atau kalian terlalu lama dalam mengambil keputusan. Baik itu keputusan masalah apapun ya. Di sini saya lihat dalam masalah apapun, general sekali di sini. Bisa masalah karir, bisa masalah keluarga, finansial. Oke, di sini saya lihat general. Jadi, seringkali karena kalian terlalu sulit memutuskan, ada 2. Skenarionya ada 2 di sini. Yang pertama adalah kalian lepas karena kalian terlalu lama mengambil keputusan, jadi banyak kesempatan hidup kalian itu yang lepas dari tangan kalian. Dan yang kedua adalah karena kalian ini sulit untuk memutuskan sesuatu hal, ini seringkali membuat kalian salah mengambil keputusan. Sehingga kalian berada atau terus berada dalam lingkaran tower moment. Itu ya, dalam karma kalian. Kalian terus berada di situ karena kelamaan mikir, kelamaan mutusin suatu masalah, akhirnya kalian ambil keputusan yang kurang tepat, kurang bijaksana. Itu yang saya lihat di sini ya. Oke. Ya, saya lihat juga di sini orang yang sepertinya ada kata apa ya, keras kepala. Karena terlalu banyak kriteria. Oke, kriteria juga ya. Kriteria, saya dengar kata kriteria di sini. Karena kalian terlalu banyak kriteria, mungkin terlalu banyak pilihan-pilihan, juga terlalu banyak keinginan. Oke. Yang dimaksud dengan keinginan itu adalah apa ya? Jadi detail lah. Saya lihat di sini detail. Kalian adalah orang yang cukup detail. Jadi pemilih. Akhirnya antara kalian tidak mendapatkan apa yang kalian inginkan, tidak mendapatkan kesempatan itu datang dalam kehidupan kamu, atau kamu sering salah memutuskan. Bagaimana kamu bisa menghindari ini atau terlepas dari karma kamu atau tower moment kamu adalah di sini kamu diminta untuk meminta saran, meminta pendapat pada orang yang kamu anggap dia lebih bijaksana dari kamu. Ya, bisa kepada seorang guru atau guru spiritual, ataupun dengan teman atau sahabat, dengan orang tua yang kamu anggap lebih bijaksana dari kamu, ya. Oke, kita lihat pesan lainnya untuk orang yang memilih pile nomor 2. Ya, the tower moment ini atau karma kamu ini datang ke dalam kehidupan kamu, mengajarkan kamu agar menjadi lebih dewasa lagi, untuk menjadi lebih di sini saya lihat dewasa tapi bebas. Dalam artian jangan bingung, jangan terlalu terkekang dengan atau terlalu terbebani dengan keputusan-keputusan yang harus kamu ambil dalam kehidupan kamu, ya. Itu. Jadi kamu harus lebih rileks lagi ketika ada masalah datang dan dimana kamu diminta untuk menghadapi masalah itu. Nah, di sini kamu diminta untuk tidak berlama-lama menghadapi masalah tersebut, diminta untuk tidak berlama-lama mengambil keputusan, dan jangan terlalu kamu ambil pusing, ya. Kamu bisa meminta bantuan orang lain di sini, ya. Kamu bisa meminta bantuan teman kamu, kamu bisa minta bantuan keluarga kamu. Di sini kamu diminta untuk tidak membebani pikiran kamu sendiri dengan masalah ini. Jadi kayak gini nih, kalian tuh ketika ada masalah datang, itu cenderung tidak menyelesaikan masalah tersebut dengan segera.
Jadi dibiarkan dulu, yang ada nanti masalahnya semakin besar, atau kalian bingung memilih antara dua buah keputusan atau beberapa keputusan sehingga kalian terlambat untuk memutuskan, ya. Kemudian juga ini membebani kalian, jadi kaliannya beban gitu. Terbebani, pikiran kamu terbebani, kamu tidak bisa rileks, kurang bisa rileks. Nah, harusnya atau pesan yang ingin disampaikan di sini adalah hadapi masalah kamu dengan lebih berani lagi, dengan lebih rileks lagi, minta bantuan kepada orang yang lebih dewasa, minta kepada orang yang lebih bijaksana lagi menurut kamu, ya, bisa orang tua, teman, profesional, ya, tenaga ahli. Oke, kalau ini soal kerjaan, kamu bisa minta bantuan tenaga ahli, ya, untuk memecahkan masalah tersebut. Oke, jadi jangan kamu coba berusaha untuk memecahkan sendiri, yang akhirnya masalah besar ini menjadi menggerogoti kamu gitu. Saya bilang menggerogoti kenapa? Jadi bikin kamu kebingungan, bikin kamu lelah, ya. Oke. Ada beberapa yang masalah ini sebenarnya sedang kalian hadapi, ada yang sudah datang, ada yang sudah terlepas dari tower momennya. Saya lihat di sini ada yang sudah terbebas dari tower momennya, ada yang sedang menghadapi ini. Ya, ada yang sudah lepas, betul, ada yang sudah terlepas dari masa ini. Alhamdulillah ya, kalau kalian sudah lepas dari masalah ini, saya harap kalian sudah bisa mengambil pembelajaran dari apa yang sudah terjadi, karena setiap tower moment, setiap karma datang untuk memberikan kita pembelajaran. Ya, untuk zodiak, orang yang menghadapi tower moment ini, atau bisa jadi tower moment ini adalah seseorang, karena ini general, karena kalian berurusan dengan keputusan yang harus kalian buat, baik itu dalam hubungan, dalam karir, dalam keluarga, ya, keputusan dalam hidup kalian. Oke, di sini saya lihat Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo, Cancer, Scorpio, Pisces. Untuk air sign-nya, Libra, Gemini, Aquarius-nya, saya lihat di sini sedikit kebanyakan ada, tapi sedikit kebanyakan dari kamu di sini adalah yang fire sign sama earth sign. Ya. Kamu diminta untuk tidak terlalu keras kepala dan coba minta bantuan orang lain. Oke. Oke, untuk file nomor 2, I hope this resonate with you. Saya harap ini resonate sama kamu. Kalau ini nggak resonate, sekali lagi, ini general reading. Kamu bisa pilih file yang lain. Terima kasih. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Halo file 3. Di sini kamu punya The High Priest. Kita lihat karma tower moment yang datang ke dalam kehidupan kamu, apa tujuannya dan bagaimana pesannya untuk kamu yang memilih file ketiga. Saya ingatkan sekali lagi bahwa karma itu tidak harus selalu pasangan, bisa jadi dia datang dalam bentuk pasangan, atau ujian hidup itu tidak harus selalu pasangan, ya, bisa jadi pasangan, bisa jadi keluarga, bisa jadi teman, bahkan penyakit. Kembali, saya ingatkan ini adalah general reading, jadi tidak harus selalu resonate dengan kalian semua. Saya harap kalian lebih bijaksana lagi. Oke, untuk orang yang memilih file 3, sepertinya di sini kalian memiliki intuisi yang kuat, ya. Ada mistisnya juga. Oke, kalau dibilang mistis, apakah mistis ini berhubungan dengan dark magic atau black magic? Tidak. Saya rasa di sini karena kalian memiliki intuisi yang kuat, jadi seringkali mungkin kalian mendapatkan mimpi-mimpi atau kalian lebih banyak terikat dengan pasangan kalian, atau kalian mendapatkan penglihatan lewat mimpi kalian, ya. Saya lihat di sini seperti itu. Oke. Di sini juga ada yang diuji dengan teman. Ada yang diuji dengan pasangan. Ya,
ada yang diuji dengan keluarga. Jadi untuk kamu yang pilih pile 3, ini kompleks di sini ya. Jadi apakah ujian itu adalah teman, pasangan, atau keluarga? Tidak. Saya lihat di sini bahwa ujian itu yang sebenarnya adalah hal yang lain. Bisa jadi ada beberapa di antara kamu atau banyak di antara kalian, ujian atau karma yang seharusnya kalian hadapi itu adalah kepercayaan. Kepercayaan kamu terhadap hubungan, kepercayaan kamu terhadap orang lain. Itu saya lihat di sini ya. Oke, kita lihat karma atau tower momen apa yang datang ke dalam. Oh ya, saya bilang ini general banget. Yang nomor 3 ini ya, yang datang ke dalam depan pile nomor 3, apakah sudah datang atau belum? Lalu bagaimana pesan untuk orang ini, pile nomor 3? Oke, udah dulu ya. Wow. Four of Cups, Seven of Swords, okay, Queen of Swords, Five of Wands, Four of Wands, Knight of Pentacles. Ya, untuk orang yang pilih pile nomor 3, beberapa di antara kalian, saya lihat tadi seperti saya bilang bahwa kalian ini dealing with trust, ya, menghadapi krisis kepercayaan terhadap seseorang, terhadap hubungan. Mungkin karena kalian sering bertemu dengan orang yang cenderung playful, kalian sering berhubungan dengan orang atau sering kali masuk ke dalam hubungan di mana pasangan kalian itu mengkhianati kalian, mempermainkan kalian, membohongi kalian. Nah, inilah yang mengakibatkan kalian kehilangan atau mengalami krisis dalam kepercayaan terhadap sebuah hubungan. Gitu ya. Di sini juga ada yang ujiannya berupa pernikahan. Ya. Ada yang mengalami ujian pernikahan di sini. Bisa jadi kalian menghadapi perceraian, bisa jadi kalian menghadapi pertengkaran dalam rumah tangga. Kemudian juga di sini bisa itu pertengkarannya diakibatkan karena ada orang lain, diakibatkan karena masalah finansial. Kemudian ada beberapa di antara kalian yang karena masalah-masalah ini kalian ingin terbebas dan ya mungkin merasa ingin pergi jauh dari apa yang kalian hadapi. Jadi seolah-olah kalian itu ingin meninggalkan ini semua, sudah lelah dan ingin pergi dari ini semua. Wow. Ada ini. Saya tadi lihat ini. Oke, kamu punya strength dan the magician. Sudah jelas bahwa orang yang memilih pile nomor 3 ini, kalian adalah orang yang memiliki intuisi yang kuat. Ya, beberapa di antara kalian punya intuisi yang kuat. Jadi apa tujuannya karma atau tower moment ini datang ke dalam kehidupan kamu adalah untuk mengajarkan kamu kesabaran. Oke, di sini kamu diminta untuk lebih mengendalikan emosi kamu. Kamu diminta untuk membuka intuisi kamu. Nah, ini ya, ini yang menarik, oke? Ini yang menarik. Karena kalian ini adalah orang yang punya intuisi yang cukup kuat, atau beberapa di antara kalian punya intuisi yang cukup kuat. Di sini kamu diminta untuk lebih memperhatikan lagi intuisi kamu. Kamu diminta untuk bisa memilih dan memilah intuisi yang kamu dapatkan. Bisa kamu, karena kamu gini ya, misalkan kamu dapat intuisi nih tentang seseorang. Nah, di sini kamu harus lebih bijaksana lagi. Apakah intuisi itu datang dari emosional kamu? Apakah dia datang dari emosional kamu? Atau memang itu adalah intuisi yang pesan yang baik untuk kamu? Itu yang harus kamu lihat di sini ya. Kamu harus bisa lebih memilih dan memilah lagi intuisi yang kamu peroleh, oke? Karena itu mempengaruhi keputusan kamu. Kemudian untuk yang lain di sini saya lihat bahwa kamu diminta untuk lebih tegar, ya. Kamu harus lebih tegar lagi, kamu harus lebih kuat lagi, kamu harus lebih bisa menyeimbangkan emosi kamu. Orang yang sensitif juga di sini ya. Dan juga mengatasi krisis kepercayaan itu tadi ya. Kalian harus coba membuka diri kalian
untuk orang lain atau untuk seseorang atau untuk orang-orang yang memang patut kalian percaya. Ya, pantas untuk mendapatkan kepercayaan itu. Ingat, tidak semua orang itu pembohong, tidak semua orang itu penipu, ya. Tidak semua orang datang dalam hidup kamu itu adalah untuk mempermainkan kamu. Tidak semuanya membenci kamu, tidak semuanya tidak menyayangi kamu atau tidak tulus terhadap diri kamu, ya. Di sini saya lihatnya seperti itu. Ada beberapa di antara kalian yang kali ini masih dealing dengan krisis kepercayaan ini, masih dealing dengan orang-orang yang seharusnya kalian jauhkan dari diri kalian. Ya, seharusnya kamu jauhkan. Tuh. Di sini kamu, ya betul, harus menjaga emosi kamu lagi, diminta untuk lebih bijaksana, diminta untuk lebih sabar, lebih kuat lagi. Tower moment kembali ya. 3 pile, tower moment keluar 3 kali. Oke, karena memang ini adalah reading kita untuk saat ini. Kita lagi bahas tower moment. Ada yang sudah terlepas dari ini dan mulai maju ke dalam hal-hal yang lebih positif, mulai maju untuk meraih apa-apa yang pantas untuk diri kamu, ya. Di sini kamu menjadi lebih percaya diri lagi, kamu menjadi lebih cantik lagi, lebih bersinar. Saya lihatnya seperti itu ya. Kamu menjadi lebih cantik ketika kamu lepas dari ini, lepas dari krisis ketidakpercayaan kamu terhadap seseorang atau orang lain, krisis tower moment kamu, krisis kesedihan kamu. Saya lihat di sini kesedihan, ada marah. Kemudian di sini saya juga lihat, ya, kalian seringkali memendam perasaan. Saya lebih melihatnya ini ke dalam emosional. Jadi, beberapa di antara kalian juga ujian hidupnya atau karma dalam hidupnya atau momen dalam hidupnya adalah bagaimana kalian menghadapi diri kalian sendiri. Beberapa di antara kalian sudah lepas dari ini. Ada beberapa di antara kalian yang sedang proses di sini. Sedikit yang ini belum datang. Karena ini adalah lebih ke emosional, jadi ya berulang-ulang. Jadi tidak hanya dia datang tiba-tiba dalam satu waktu, tidak. Tapi ini datang dalam setiap hal atau setiap keputusan dan hasil dan setiap masalah yang datang ke dalam kehidupan kamu. Karena kita bicaranya emosional ya. Tapi kalian sudah mulai bisa lepas dari ini. Saya lihatnya kalian menjadi lebih indah. Kalau maskulin ya jadi lebih bertanggung jawab, jadi lebih bersinar gitu. Saya lihatnya seperti itu ya. Kalian jadi lebih menarik. Justru ketika kalian sudah menemukan ketenangan jiwa kalian sudah bisa menemukan kenyamanan, kalian akan menjadi orang yang lebih menarik. Ya, Page of Cups. Oke. Di sini kebanyakan dari kamu atau kebanyakan dari kamu di sini adalah water sign dan juga fire sign. Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius. Earth sign ada Capricorn, Taurus, Virgo, tapi sedikit. Baik, pile 3, saya harap ini resonate dengan kalian. Kalau ini nggak resonate, kamu bisa pilih pile yang lain. Terima kasih sudah terus mendukung channel saya. Semoga kalian semua bisa terlepas dari masalah ini ya, dari tower moment ini, oke? Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Bye-bye.